Hai semua, nama saya Mustafa. Kembali lagi di tutorial memory game dengan Lua dan Love 2D. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil ngebikin matching ya. Jadi seperti ini. Mungkin kalau teman-teman lupa ya. Misalkan kita punya warna, nah ini warna orange. Lalu kita mesti cari pasangannya nih. Misalkan di sini. Nah, ini kan dia balik lagi jadi warna abu-abu ya. Karena berarti ini bukan warna orange. Tapi kalau misalkan kita nemu yang pasangan yang benar, misalkan ada yang benar nggak? Ah ini kan biru muda ya. Habis itu yang ini tadi juga biru muda. Pas kita klik, nah dia akan menghilang. Nah, kalau begini kan dia kan langsung hilang ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita tuh akan menambahkan sebuah countdown yang ngebikin dia tuh nggak langsung menghilang, melainkan seenggaknya kita tahu nih warna apa sih kotak yang kita klik gitu. Begitu pula juga saat dia salah gitu. Jadi kalau misalkan salah kan kita seenggaknya tahu oh ini ternyata warna yang berbeda gitu. Kalau misalkan benar kan berarti dia juga menghilang tapi nggak langsung hilang kayak gini gitu. Kayak dikasih semacam animasi ya kan misalkan oh nih merah-merah habis itu kayak 2 detik habis itu ngilang. Terus misalkan hijau sama merah kan salah tuh 2 detik habis itu balik lagi ke abu-abu gitu teman-teman. Simpel saja. Jadi gimana caranya? Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Kita akan bikin sebuah variabel bernama countdown. Teman-teman bisa ngasih nama apa aja, mungkin kayak hitung mundur juga boleh, tapi di sini saya bakal kasih nama countdown saja. Nah, untuk sebagai contoh, kita bakal kasih 5 detik, tapi nanti kita bakal ubah ke 2 detik aja karena 5 detik menurut saya terlalu lama. Nah, jadi gimana bikin countdown di Lua gitu ya. Lumayan sederhana teman-teman ya. Jadi di bagian love.update di mana game kita jalan, game loopnya jalan. Jadi di sini kita ngelakuin countdown sama dengan countdown dikurang dt. Jadi delta time-nya. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian love.draw di mana di sini kita bakal pertama love.graphic.setColor itu tuh. Nah, seperti ini lalu di tengah-tengah ini set color kita ngasih kita pengen tahu nih countdownnya gitu ya love.graphic print habis itu countdown sama dengan nah kalau kita mau ngelakuin append atau concat string kita bisa ngelakuin titik dua habis itu variabelnya countdown untuk posisinya mungkin 10 10. Untuk set color ini tuh sebenarnya cuma buat warna ya teman-teman. Nah, jadi warna satu semua itu artinya warna putih karena kan di sini itu kan kita kan ngasih warna abu-abu. Jadi kalau misalkan nggak kita beginiin nantinya si tulisannya jadi warna abu-abu. Cuman ini cuma biar kelihatan lebih jelas aja. Sekarang kalau misalkan coba kita jalanin. Nah, teman-teman perhatiin di sini ya. Ini ada countdown kita teman-teman. Tapi teman-teman perhatiin deh. Countdownnya itu dia tipe datanya desimal ya. Jadi float. Kalau misalnya coba saya jalanin lagi, teman-teman lebih jelas. Nah, ini kan 0 ya kan? 5 4 3 2 1. Nah, bagian depannya itu yang ingin kita ambil. Jadi kita tuh pengen bikin angkanya tuh nggak float seperti ini karena kita akan ngecek setiap kali countdown kita udah 0, nah kita mau balikin lagi si kotaknya. Jadi gimana caranya? Nah, kita harus gunain eh, metode dari library math itu adalah floor. Jadi floor ini itu akan membulatkan ke bawah or equal to, ini kan ada return the largest integer value smaller than or equal to. Jadi intinya dia tuh ngebulatin ke bawah si countdown kita. Kalau misalnya coba kita jalanin. Nah, teman-teman perhatiin loh, yang 3 2 1. Nah, jadi dia nggak ada angka desimalnya. Nah, kalau ini kan dia langsung min ya. Karena kan seharusnya kita kita nge-handle nih kalau dia min karena kita cuma pengen bikin countdown sampai dia 0 aja. Tapi countdown kita udah berhasil. Nah, ini bakal saya komen. Tapi teman-teman boleh di end komen tapi nggak apa-apa deh ditampilin dulu ya. Biar buat ngeliat. Oke, pertama-tama saya bakal ubah countdownnya jadi 2 detik aja. Karena saya nggak mau lama-lama. Jadi hitungannya kayak 3 detik gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita hanya mau countdownnya itu berjalan ketika si previous kotak dan next kotak itu
nilainya ada dan dia nggak nol. Kenapa? Karena kita nggak mau dong kita punya countdown yang jalan terus menerus. Oke, jadi kita bisa ngelakuin cek dulu if brief kotak and next kotak itu ada, then kita ngelakuin countdown gitu teman-teman. Oke, setelah kita ininya mana ya, nggak ada, hilang. Nah, setelah kita udah ngelakuin countdown, kita bakal cek di previous ininya, cek jika countdownnya itu sudah mencapai 0 teman-teman. Jadi kita bisa cek ini kan kalau cek warnanya sama, ya kan? Kalau warnanya sama kita kan ngelakuin ini, tapi kita nggak mau nih langsung ketutup. Jadi kita bisa cek if math.floor countdown sama dengan 0, then baru deh kita masukin ininya di sini gitu. Jadi kalau misalnya countdownnya udah 0 baru kita masukin itu ya di situ, dan jangan lupa kita reset juga countdownnya ke 2 lagi gitu ya teman-teman. Begitu pula dengan yang ini juga ya sih, ya kan? Jadi kan ketika dia nggak sama kita juga ngelakuin ini di sini juga, if math.floor countdown dengan 0, then dan jangan lupa countdownnya kita reset juga teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan coba kita jalanin, nah misalkan kan countdownnya masih 2 nih. Kenapa? Karena countdown kita hanya akan jalan ketika previous kotak dan next kotak itu ada value-nya. Jadi kalau misalkan coba saya pilih salah satu orange, nah dia belum jalan kan. Tapi ketika coba misalkan saya pilih satu kotak lagi, misalkan yang ini nih, nah ini kan merah nih, apa hijau nih, sorry bukan merah, hijau. Nah dia kan salah tuh, salah kan. Nah dia langsung ngasih lihat warnanya sedikit, habis itu langsung balik lagi. Misalkan yang ini hijau, misalnya yang ini kuning, salah, nah langsung nutup lagi. Jadi dengan begini kita tahu nih warna yang sebelumnya gitu. Kalau sekarang kan ini kan udah kelihatan kayak gameplay ya. Kalau misalkan ini ungu, ini merah, 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 oke, bisa berarti kan hilang dia kan. Nah ini pun juga dia nggak langsung hilang ya teman-teman. Jadi countdown dulu 2 detik, habis itu baru ngilang, atau 3 detik kan kita kan ngecek sampai 0. Misalkan nih warna cyan nggak ada, nah tadi ungu sini, habis itu kuning tadi sini dia bukan, orange, kuning, cyan, dan ini hijau teman-teman. Itu dia. Jadi dengan begini kita tuh ini nih bisa melihat warnanya sedikit gitu ya kan. Jadi biar nggak langsung hilang gitu teman-teman, seperti itu. Oke, itu dia. Jadi video kali itu sudah berhasil teman-teman ngebikin countdown sederhana, simple aja. Saya juga teman-teman pasti bisa banget buat ngikutin videonya. Tapi game kita belum punya game over condition, yaitu adalah ketika seluruh kotaknya itu berhasil dibuka ya teman-teman. Jadi kita nantinya bakal ngebikin game over condition kita. Jadi ketika semua kotaknya ini kebuka, kita mau ngapain? Oh ya, by the way teman-teman bisa nambahin skor ya teman-teman ya ketika ininya ini warnanya sama. Tapi di video kali ini saya nggak bakal nambahin, tapi ini bisa jadi semacam challenge untuk teman-teman. Lalu teman-teman bisa nampilin gunain love red graphic dot print gitu. Oke. Dan intinya kan ini kan kalau misalkan nanti kita sama ininya, sorry mau kita sama semua, kita bakal nampilin game over. Coba ini kuning. Nah itu dia. Nantinya kita mau pas ini udah kelar nih, ya kan udah kelar nih, kita bakal nampilin game over. Mungkin kayak game over, habis itu thanks for playing, habis itu kita bakal nyuruh player untuk chat R untuk restart gamenya. Oke. Ini mungkin close aja kali ya. Dan jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like dan sampai jumpa.